Selamat siang teman-teman. Sekarang kita ada di base camp Gunung Sumbing via Banaran nih. Ya, via Banaran ini terkenal jalur yang indah ya. Di sana nanti kita bisa melihat sabana. Segoro apa namanya? Aku lupa. Iya. Aku lupa. Itu pokoknya. Segoro itu. Ya oke, jadi ini adalah base camp atas. Ini adalah base camp utamanya seperti ini. Jadi registrasinya nanti di sini ditumpuk di sini, terus kita dapat peta juga. Coba lihat petanya. Jadi petanya itu kayak gini nih. Lumayan panjang sih jalurnya, tapi kita lihat nanti ya jalurnya seperti apa. Jadi seperti ini untuk base campnya. Banaran. Mas, mau jalan apa ngojek, Mas? Ojek. Oke. Sampai pos bayangan pasti ngojek. Oh iya loh, nggak ada yang salah. Enak. Oh, lebih enaknya itu. Ya? Gimana kondisi? Siap 86. 86. 86. Udah didoping apa tadi? Beckham Z. Beckham Z. Oke. Mantap kabutnya. Iya. Suara. Aku seneng banget sih kabut. Pol. Ya, dan masih perjalanan nih teman-teman. Perjalanan menuju pos 1. Ternyata jalannya itu jauh banget di sini. Kita udah jalan 50 menit dan sampai di sini. Sampai di tempat sampah loh. Bukan, katanya dilarang buang sampah di sini. Oh iya, tapi situ tempat sampah. Enggak kok. Oh iya. Bungkus permen. Oke, ternyata bukan tempat sampah nih teman-teman. Tapi memang ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Oke, ini mungkin tinggal beberapa menit lagi sampai di pos 0. Jadi pos 0 itu adalah titik maksimal ojek mengantarkan kita gitu. Kita lihat nanti di atas. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi ya. Oke, lanjut. Lanjut. Mantap. Oke, kita udah sampai di mana nih? Ini tak kira pos 0 ya. Karena ada tulisan kayak pelang ini ya. Ternyata pelang itu nggak ada tulisannya sama sekali. Dan ada banyak motor parkir. Jadi kayaknya masih di atas sih pos 0-nya. Coba kita lihat ojeknya ini lewat mana. Bukan ojek ya. Oh, Petani, Pak Tani. Pak Bon. Pak Bon. Cinta. Ya. Bukan Pak Bon ya, kayak masih muda. Mungkin mau ke atas. Oke, jadi kita nggak tahu ya ojeknya tuh sampai mana. Jadi kita langsung jalan aja lah. Yuk, Yuk. lanjut. Yes. Mantap. Kita udah sampai di mana ya ini? Entahlah. Puncak. Kebalik. Itu udah motor. Oh iya. View. Jalur baru kanan, jalur lama kiri. Kita udah sampai di Dong Banger. Ada 2 jalur nih. Mana ya? Jalur baru aja ya? Lihat peta dulu aja kali ya. Lihat yang tadi kertas dikasih itu. Ya, kita udah sampai di Dong Banger. Dan sekarang kita mau cek peta nih. Jadi kami nggak tahu ya ojeknya tuh sampai di mana. Tapi kalau nggak salah itu saya itu baru cek detail soal Banaran itu kemarin. Jadi ini beneran mendadak, nggak ngerti ada apa-apa di atas. Baru kemarin cek YouTube-nya tuh dan itu pun nggak komplit itu loh. Jadi kalau menurut di sini tuh ada pos 0 nih. Pos 0 Musilang. 120 menit. Itu pos 0 tulisannya apa? Berangkalan. Sebenarnya Berangkalan. pos 0 Berangkalan atau pos 0 Musilang ya bener ya. Menarik sekali. Kelihatannya pos 0 pos ojek itu masih di atas ya. Karena ini tadi ada beberapa ojek yang ngangkut orang ini masih ke atas lagi. Jadi kemungkinan dia kurang lebih dari 2 jam sih ya. 1,5 sampai dengan 2 jam.
Jadi tergolong lumayan jauh itulah untuk ojeknya. Jadi tak pikir 35.000 atau 30.000 itu worth it ya bagi yang pengen mangkas waktu lebih cepat kayak gitulah. Oke, kita udah sampai di pos 0 nih ya. Ada tulisannya pos 0 dan ya seperti ini adalah pos 0. Tadi di bagian depan sana itu sebenarnya udah ketutup hutan ya. Habis itu dia kebun lagi di sini. Nih, bagian belakang sini kebun lagi, terus nggak tahu sampai ke atas nanti. Oke, kita udah sampai di warung nih. Selamat datang para pendaki Gunung Sumbing, berangkat dengan niat, pulang dengan selamat. Amin. Oh, kita berada di sini. Oh, di situ. Yes. Kita udah jalan dari Somber. Sini mungkin sampai sini. Puncak Rejawali. Kemarin kita tuh ke Puncak Sejati ya. Jadi sekarang mudah-mudahan sampai nih Puncak Rejawali. Ini ada petilasan Ki Ageng Makukuang. Oh ini. Ya. Jadi ini ada sejarahnya ya ini. Kita akan berusaha menjelaskan sedikit demi sedikit nanti di lokasi ya. Yes. Yes. Keren tuh ceritanya. Camp di mana mas? Di Pos pos 3. Eh? Pos 3. Pos 3. Oke, ramai tadi malam mas. Sekarang ramai. Tadi malam enggak, karena malam Sabtu kan. Sekarang malam Minggu udah penuh. Udah penuh sekarang? Pos 2 juga penuh pada ngantri. Pos Buset. 1 juga pada ngantri. Oke. Enggak tahu pos 4 tuh. Kayaknya penuh juga. Oh, pos 4 lumayan jauh berarti ke atas Iya, ya? naik lagi, naik tebing. Naik tebing. Naik tebing. atasnya pos 4. Oh, Ondo itu. Watu Ondo. Ondo. Atau apa namanya? Bener-bener naik tebing. Jadi batu, kita pakai tali kayak gitu. Tambang sama rantai. Oke. Enggak tahu kuat bawa carrier apa enggak. Makanya saya camp di pos 3. Mari ya. Mari. Jangan ya. Udah. Saya berdua nggak jadi naik karena masnya drop Oh, oke. Oh iya mas. dari Purwokerto, Dari Purwokerto. Oh, dari Temanggung. Kalau saya berempat kan dari Purwokerto, tapi Oh, ini iya. ngedrop. Saya jadi Iya. nggak jadi naik. Orangnya pakai baju apa? Pakai kacamata. Ada yang pakai kacamata, rambutnya ikal. Oh, cewek. Cowok, Oh, cowok. cowok semua tiga-tiganya. Oke. Tingginya ya sembaknya. Oh iya. Oke. Bajunya Baju flanel biru kotak-kotak. Oke. oke. Udah rame mas di atas, Udah rame. udah rame banget. Banyak camp di pos berapa tadi? Kalau aku kan dari hari Kamis di Oh, pos 3, Kamis Itu masih sepi. 3 hari, 2 2 malam. hari ya, 2 malam. Mantap. Tapi sekarang udah rame, udah penuh kayaknya dah. Berapa orang mbaknya? Akunya Oh, di atas masih ada 5 orang sih, aku sama 5 orang. Udah Oke, rame oke. banget di atas. Macet jalurnya. Oh iya, naik iya. Oke, baik. Macet iya. long weekend sih ya. Iya long weekend. Ya. Boleh, Mas. Yuk, mari. Nanti, Mbak. Ini juga 3 hari 2 malam. Iya. Oh ya. Ini satu Mbak tim. Iya, tadi itu ya? satu tim kita. Cuman biar agak ini cepet. Ya. Hujan kemarin mas. Hujan. Oke. Kita muncak hujan. Oh, alah. Yes. Pos 1 Sekelenteng 1887 mdpl Sumbing via Banaran. Mantap. Oh, makamnya di belakang ini ya? Iya. Oh ini Sorry. Ada batu. Jadi depan itu makam Syekh Abdul Rahman. Ya, permisi. Oke. Aku lihat ada kadal deh barusan masuk sini. Entah kadal, entah ular. Ini mbaknya mau sholat loh nih. Naik gunung masih tidak melupakan kewajiban. Wajib dong. Yes. Jadi depan sana itu ada pancuran kecil, bisa untuk wudhu. Sumbing ini memang banyak banget sumber airnya. Nah, depan situ untuk wudhu.
Mantap. Kabutnya turun. Sumbing. Jadi di sini ada tulisan jalur baru sama jalur lama nih. Oh, jalur lama ini udah mulai nutup nih. Jalur baru saya lebih difungsikan ya. Ada tulisan lagi tuh. Sekelenteng Sumbing East Road. Pos 1 Sekelenteng. Mantap. Ini baru dibuka deh jalannya. Sekarang kita perjalanan ke pos 2. Jadi pos 1 tadi adalah Sekelenteng. Dan kita udah jalannya sekarang nanjak terus ya nih. Via Banaran tuh kelihatannya memang berat sih jalurnya. Ya. Iya, Pak. Ya sih ya. Iya. Ya tergolong berat kalau menurutku. Ini kalau dibandingkan ya, memang Sumbing itu gunung cukup berat sih aku pikir. Gunung berat lah. Dan seringkali hujan. Ya seringkali hujan. Jadi kita sebisa mungkin tuh sampai di camp area pos 3 sebelum malam. Sore mudah-mudahan udah sampai. Jadi sebelum hujan gitulah, misal nanti ada hujan atau apa, setidaknya udah berdiri tenda gitu udah aman. Soalnya level Sumbing ini dingin banget. Dan sebenarnya di sini tuh dilarang ngomong dingin. Oh iya ya. Tapi aku bingung juga mendeskripsikannya harus gimana. Semriwing. Di sini tuh cold banget ya. Cold. Yes. Tuh jadi jalan sih bawah sini tuh kelihatannya baru dibuka juga nih, dilebarin untuk persiapan long weekend mungkin ya. Habis itu depan tangga ya. Tuh depan tangga. Ya, pelan-pelan. Malah gue yang peleset. Licin jalannya. Ini. Pos 2 Siweliwel 2141 MDPL Sumbing via Banaran. Mantap. Oke, jadi di pos 2 ada shelternya nih ya. Mantap. Rencana camp pos berapa, Mas? Sesampainya. Sampainya ya? Sama berarti. Penuh ya katanya? Iya. Libur panjang kan. Pol. Sampai Sampai Selasa. Jadi teman-teman kita udah sampai di pos 2 nih ya. Siweliwel. Kita udah setengah perjalanan lebih untuk menuju ke puncak Raja Wali nih. Dan sekarang kita akan dari pos 2 ke pos 3 sekitar 40 menit putuk barah. Sekarang 15.20. 15.20 ya. Oke, lanjut jalan di sana. Mas, dari Purworejo. Bukan, Purwokerto ya. Ada pesen. Kenapa? Oh iya. Ya, 2 orang. ya, Yang yang di pos 2. Yang dia pakai topi putih, Ya. itu badannya ngedrop. Tadi Waktu tadi udah pada perjalanan- turun nggak? Yang geral matras Waduh, aku 2 orang di plang di pos 2. cuman yang tadi pesen itu yang karya Di bawah pos 1. Iya, sama topi putih di pos 1. sebelumnya Udah nunggu berapa jam, Mas? Iya, Tapi orang nunggu 2 orang lagi ada di nggak pos jadi 2. naik. Nggak jadi naik, nggak jadi naik, saya paling bawah. Ngedrop. Terus diantar turun. turun. Iya, jadi 2 orang turun di bawahnya pos 1 tadi. Iya. Oh, mereka Yang 2 orang turun. lagi gimana ya? Yang 2 orang Turun lagi apa ya? mungkin di pos 2. Iya. Nungguin berapa jam kok? Turun lagi. Ya coba turun lagi aja Mas, soalnya Nunggu dari tadi. iya. Saya nggak monggo Mas. Saya 2 orang udah pasti nggak naik. Anda berada di kawasan Setari. Apa itu Setari? Jadi kita udah jalan 16 menit nih, dan tadi ketemu mas-mas baju flanel. Terus ya kan ada 2 orang temen tadi saya turun karena badannya ngedrop itu ya. Jadi ya emang perlu kayak gitu sih. Jadi kita melihat kondisi satu tim juga gimana kondisinya. Jadi nggak terlalu egois gitu ya. Egonya sedikit diturunkan lah.
Soalnya kalau memang benar-benar nggak kuat itu ya benar-benar nggak kuat kayak gitu. Jadi perlu didengarkan tubuh ini berbicara apa gitu lah. Terus disampaikan ke anggota timnya kayak gitu. Kita udah hampir sampai nih di pos 3 dan kita udah berjalan lumayan lama sih. 59 menit. Jadi 59 menit itu ya berarti udah lewat dari perkiraan di kertas tadi, karena di kertas tadi itu kurang lebih itu 40 menit. Mungkin itu untuk versi TikTok gitu ya, atau untuk stamina-nya lebih kuat lagi, jadi bisa lebih cepat waktu nanjak gitu lah. Jalur via Banaran ini emang tergolong berat ya, tak rasain dibanding Garung ya. Ini lebih berat. Jadi rekomendasi ini misal dirimu targetnya camp area atau puncak gitu, mending dari pos base camp itu naik ojek. Jadi nanti stamina ini kan ada gede tuh di pos 0, tinggal naik aja. Tapi kalau tujuannya untuk ngetes fisik ya mungkin bisa tuh dari base camp coba jalan kaki terus sampai puncak gitu, bener-bener kerasa aku pikir. Oke, kita udah sampai di pos 3 nih. Depannya ada shelter nih. Mantap. Mas, mari mas. Mari mbak. Permisi ya mas. Pos 3, Potok Barah 2387 mdpl. Sumbing via Banaran. Beruntung nih mas, saya dapat tempat nih. Kita nggak dapat tempat ya. Udah full ya. Bos itu bisa nggak ya? Tapi jurang bayangin jangan longsor. Oke teman-teman, jadi di pos 3 itu udah full. Beneran nggak ada space untuk tenda 2 cup aja nggak ada. Jadi kita lepas tas, terus cari di atas nih. Nggak pakai tas rasanya kayak terbang ya. Dapat. Oke teman-teman, jadi kita udah dapat di tempat pos 3, naik dikit. Ada nih tempat, nanti tak ratakan lah biar lebih nyaman. Atau kita lihat nanti, coba-coba dulu. Oke, jadi depan sini ada temen nih mau gelar tenda di sini. Soalnya emang benar-benar udah full di pos 3 sana. Terus tadi ketemu dari Jakarta, dia naik ke atas mau ke pos 4. 2 jam sih ya. 2 jam berarti jam 7. Jam 7-an lah ya. Wah. Oh, agak lama ya. Iya sih bener. Oke, sekarang kita udah gelar tenda nih. Jadi kita tendanya di pos 3 atas ya. Karena di pos 3 tuh super full, udah kayak pasar sentir. Jadi kalau gelar di sana mestinya juga bakalan berisik sih. Jadi saya ada tips nih ya teman-teman, bagi kamu kedinginan atau mungkin ada orang kedinginan, hipotermia dan sebagainya, gejala gitu. Jadi tips untuk menghangatkan isi tenda itu, dalam tenda itulah. Itu caranya itu dengan nyalakan kompor di dalam. Tapi perlu hati-hati ya, perlu ada safety-nya. Jadi di bawah kompor ini tuh ada pelindung tutup. Tutup ini untuk pelindung kalau api ini nanti problem gitu lah. Misalnya lampu. Api ini nyebar apa-apa nih, bakalan ketahan sama tutupnya di bawah sini. Ini nanti kalau ditutup, ini ditutup, tenda ini tutup semua. Nanti suhunya di dalam sini bakalan bisa sampai di 25 derajat Celcius ke atas. Jadi benar-benar sangat hangat. Nah jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi di bawah kompor ini, kompornya nyala ya, ada tutup panci. Jadi seperti ini. Angkat benar ya pancinya. Tuh nyala. Tapi ini miring ya, jadi perlu hati-hati kalau ini numplak, ini bakalan PR banget sih. Tapi kalau untuk api ini udah aman. Ini kan nanti nggak panas juga, aman. Ini berfungsi untuk menghangatkan. Tinggal ini ditutup aja nanti. Oke ini teman-teman, jadi itu suhunya 22 derajat Celcius ya. Ini hangat sih lah.
22 derajat Celcius. Di perahu aja 11 derajat. Iya. Oke teman-teman, sekarang jam 03.55. Jadi sekarang kita mau summit ya. Tadi ada barengan yang tendane berdekatan gitu dengan kita. Oke teman-teman, jadi nih kita dapat barengan nih dari camp di pos 3 bawah tadi. Terus langsung muncak bareng nih. Oh enggak kelihatan juga sih ya. Aku maju. Tak terangin. Mas siapa tuh? Namanya Mas ya? Elang mas. Mas Elang tadi ya. Pak mbaknya siapa? Mita. Siapa? Saya Yose. Dari mana kalian? Dari Jakarta. Oh Jakarta. Priok ya. Jakarta Utara. Oke. Lucu banget loh. Ini kayak Merkurius kalau Merkurius itu. Lucu banget. Foto. Kalau Merkurius tuh kelihatan terang soalnya dia kan dekat. Di sini ada yang gelar tenda nih. Ada camp darurat di atas pos 3 ya di sini. Bisa untuk 3 tenda atau lebih mungkin. Iya, 3 tenda. 3 ya. Tendanya gede-gede juga. Jadi depan sana tuh Timur ya. Jadi nanti sunrise-nya itu harusnya dari sana. Tapi kalau dilihat di depan sana, awannya tuh cukup tinggi ya, awan mendung di depan. Jadi bagian atas itu terang, bagian bawah itu full masih gelap loh. Mantap. Keren banget tuh view atas tuh, awan-awan itu kayak tembok ya. Tembok benteng tuh bener-bener keren, dan kita sejajar nih dengan awan. Tuh. Jadi itu kayak pemahaman loh, kalau misal kita sejajar dengan awan itu, ya ternyata kayak gini, awan itu kayak dinding tembok, kayak pulau gitulah. Itu mungkin kenapa ada istilah negeri di atas awan itu ya. Jadi awan tuh kadang kayak daratan. Jadi ini emang curam ya nih. Jadi perlu hati-hati banget di sini. Beberapa waktu lalu ada kepalanya bocor ya, dia ndaki di Sumbing terus jatuh. Jadi perlu hati-hati banget. Tuh istirahat dulu sambil istirahat. Tuh fokus apa itu Mas Elang. Dari batu yang Jadi ini bawah tadi cukup cukup nanjak ya, cukup vertikal di sini. Jadi perlu hati-hati. Tapi nanti dapat view-nya bagus banget untuk foto. Apalagi kalau cerah ya. Sekarang mendung. Cukup tebal. Di sana kalau nggak salah ada gunung-gunung deh, Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Ungaran dan sebagainya, tapi nggak kelihatan sekarang. Mungkin perlu lebih tinggi lagi ya di atas awan nih, tapi awannya di depan tuh tinggi banget ya. Di atas 3000-an deh itu awannya. Karena sekarang udah 2700 ke atas ketinggiannya. Oke, jadi Gunung Sumbing ini gunung tertinggi kedua ya di Jawa Tengah dengan ketinggian 3300 san mdpl. Jadi harapan kita sih nanti di atas bisa lihat lautan awan ya. Dari puncak Raja Wali. Kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan sampai di puncak Raja Wali. Dan mudah-mudahan nggak hujan juga. Walaupun perkiraan cuaca tuh bakalan hujan ini nanti. Kita lihat nanti ya. Oh yes. Pos 4 Watu Ondo 2726 mdpl. Sumbing via Banaran. Mantap. Tuh mataharinya tuh oranye tuh. Kelihatan kecil aja. Terus di pos 4 ini ada banyak tenda ya. Tuh. Tenda. Atas tuh banyak banget tuh. Buset dah. Orang-orang tuh lagi cari sumber mata air ya. Dulu katanya aja jalan untuk ke bawah situ. Terus bawah situ sumber mata air, tapi jalannya udah hilang. Lu kayaknya nemu deh orangnya. Itu orang-orangnya lagi nemu tadi dari atas dia. Belum nemu, terus mencoba cari jalan lagi. Oke, jadi sekarang kita ada di pos 4 nih, Watu Ondo. Naik sedikit, terus di sini sumber mata air. Daerah sana lah, nggak ngerti pasnya di mana. Yang jelas daerah sini perlu dieksplor nanti. Waktu pulang aja sih. Jadi di atas pos 4 Watu Ondo masih ada tempat untuk camp lumayan gede nih. Ada banyak tenda tuh. 5 mungkin. 6. Mantap. 7 lebih sih. Tapi kurang rata ya. Jadi untuk tidur mungkin kurang nyaman. Oh tuh ada tulisan mata air kanan. Jadi ini mata air tulisannya ke kanan sini ya.
Kanan. Oh, ini ada jalur ini. Oh, sini berarti. Oh, udah juga football. Kita kan nyempil ya. Nyempil ya. Kita naik dulu. Naik dikit ada tempat. Oh. Atasnya pos 3 sedikit. Sampai jam? Jam berapa ya? Setengah 4 mungkin. Setengah 5-an. Jam 5-an kurang lebih. Kita jam 7. Oh iya. Hujanan di Hujan berarti. Oh iya Hujan, benar. hujanan. Ini Mbak Esa kemarin sholat di pos 1. Iya. Ya mari. Kita juga bawa ibu warteg tuh. Ibu warteg. Nih, pesta Yupi. Halo Mister Matahari. Udah bersinar tuh mataharinya. Mantap. Jadi kita masih perjalanan ke Segoro Banjaran. Nanti kita lewat atas tuh. Atas itu sampai atas sana, kemudian kemungkinan besar kita belok di, oh iya benar, belok di depan tebing itu. Dan mudah-mudahan di depan sana nanti udah terlihat Segoro Banjaran. Kita udah sampai nih di Watu Lawang. Hati-hati tebing, Sumbing via Banaran. Istirahat secukupnya, jangan keluar jalur. Jadi kabutnya udah mulai pada naik ya, ini dari bawah ke atas. Terus Edelweiss bener-bener mekar banyak nih. Yes. Terus belakangnya tebing. Dan berkabut. Jadi Yes. kok di foto dari sini tuh kayak, waduh. Kabut itu di depan sana. Kabut. Aduh, cakep sih kak. Kacamata aku ngembun. Soalnya napasku ke atas ini kan jadi ngembun. Oh. Itu Kemarianya kelihatan loh. Itu di pos 4 kalau nggak salah ya. Udah jalan cukup jauh tuh. Zigzag kan jalurnya sampai sini. Terus langitnya tuh loh bener-bener dramatik banget. Ini bener-bener luar biasa ini. Dramatik banget. Keren. Sampai nih Puncak Sejati dan Kaliangkrik lewat sini ya. Oh, itu tuh ada apa? Jadi lewat sini. Tapak ya. Puncak Sejati, Kaliangkrik, Kawah dan Puncak Raja Wali kanan, Banaran dan Lamuk kiri. Segoro Banjaran 3180 mdpl, Sumbing via Banaran. Kita udah sampai di Segoro Banjaran nih. Tadi di belakang situ baju biru itu dari Jogja. Udah sampai sini aja mereka. Jadi sekarang kita mau lanjut ke puncak Raja Wali. Ngikut orang jalan ke depan aja sih. Perkiraan sejam katanya ya. Perkiraan sejam sih. Jadi puncak itu ada di atas sana berarti ya. Tinggi banget tuh. Oh, ini apa nih? Orang kemana? Oh, tapi di sini ada sesuatu lagi deh. Di sini tulisannya ke kawah. Kayaknya lebih seru kawah deh, Ra. Aku pikir iya daripada Puncak Hah? Raja Wali. Iya, kawah aja. yuk. Kawah Oh, aja. Oke. Puncak kan paling ya udah gitu. Ini udah gitu aja. Jadi yes, ada sesuatunya gitu loh. Makan roti dulu deh kita. Sumbing East Road, Puncak Raja Wali depan sana. Segoro Wedi ke sana. Mantap tuh, depan situ kawah ya. Terus di depan situ ada makam Kiai Mangkukuhan. Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan. Ini adalah makam Ki Ageng Makukuhan di ketinggian 3324 mdpl Gunung Sumbing via Banaran. Jadi Ki Ageng Makukuhan itu adalah murid dari Sunan Kudus dan Sunan Sunan Kudus. Kalijaga. Terus ada beberapa literatur tuh bilang dia itu asalnya dari Tiongkok.
Namanya itu bukan Makukuhan tapi Makukuan. 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 Tiongkok? Tiongkok. Nah, cuman orang daerah sini tuh kan nggak bisa ngomong Makukuan tuh. Wong Jawa. Iya, akhirnya ngomongnya Makukuhan kayak gitu. Yes. Terus ini perlu ceritain nggak dia kesini ngapain apa gitu? Oh, boleh. Apa ya? Jadi dia tuh belajar dari Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus. Itu ada belajar agama, terus belajar bela diri, sama belajar ilmu bercocok tanam, pertanian. Nah, terus beliau itu ke mana? Ke Jawa Tengah. Mungkin kan di sini bagus gitu ya tanahnya. Terus ngasih tahu ke warga sekitar gitu cara yang lebih efektif dan produktif untuk bercocok tanam itu gimana. Jadi ilmu pertanian yang ngajarin itu di daerah sini, bisa jadi ya Ki Ageng Makukuhan ini kayak gitu. Oh, luar biasa. Yes. Sudah sampai. Kita mau ke Raja Wali. Mau ke Raja Wali? Iya. Oke. Duluan aja. Oh iya, Mas ke sana nanti. Kita pingsup dulu aja nanti. Iya. Ke Raja Wali dulu aja nanti. Oh, Nggak iya. apa-apa. Ya, mari. Semangat ya. Ketemu di atas. Sampai ketemu di atas. Oke. Semangat. Aromanya seger ya. Ini deket banget ya sama kawah asapnya. Lewat sini daerah. Suaranya aja kedengaran. Jadi ini adalah kawah Gunung Sumbing. Jadi Gunung Sumbing itu sebenarnya adalah gunung aktif. Tapi letusannya itu sudah tidak terdeteksi sejak lama itulah. Gunung Sumbing ini masuk ke deretan jenis gunung yang namanya itu kalau nggak salah stratovolcano. Awas gas beracun kawah Gunung Api Sumbing. Dilarang berkemah di dasar kawah karena dimungkinkan terdapat gas vulkanik beracun pada malam hari, terutama pada saat cuaca buruk, mendung dan hujan. Oke teman-teman, jadi ini tadi setelah dipikir-pikir kita nggak jadi ke Segorowedi. Kenapa nggak jadi ke Segorowedi? Karena tadi barengan kita tuh kayaknya muter-muter di sini aja deh. Terus dia mau ke puncak Raja Wali. Terus terlalu banyak sesuatu yang bisa dieksplor sih di Sumbing ini. Iya. Dan sayangnya ya waktu nih kita sangat mepet banget ini nanti. Jadi perlu milih nih mau ke Segorowedi atau ke puncak Raja Wali aja. Kalau Segorowedi yo cuma kita aja. Tapi kalau ke puncak kemungkinan besar ketemu barengan tadi. Lagian kita udah dapat kawah. Jadi kita akan coba ke puncak Raja Wali, nyusul teman-teman yang dari Jakarta tadi. Keren banget tuh puncak kawahnya itu. Putih dan berasap. Asapnya itu baunya belerang. Baunya tuh anget. Kita di asap nih. Anget loh. Oh iya anget. Katanya beracun kalau malam ya. Iya. Kalau kebanyakan sih ya. Iya. Jadi di sini tuh kayak ada suara sesuatu. Kayaknya Tuh panas. ada Ya. rongga-rongganya. Ya iya sih. Keluar gitu. Agak anget. Oh, iya? Sedikit banget. Sedikit. Jadi ini udah gabung sama teman-teman dari Jakarta tadi. Rio Pride katanya. Kita mau ke puncak Raja Wali lewat sini tuh jalannya. Sana. Terus muntit di sana itu. Mantap. Jadi depan sini ada tali nih, karena naiknya vertikal. Ya, perlu pelan-pelan. Jadi barusan ketemu sama teman saya dari Jakarta. Jadi mereka ke puncak Sejati dulu, tapi ada satu teman saya nunggu di situ. Jadi kami mau ke puncak Raja Wali dulu, karena Sejati kan dulu pernah ya. Tertinggi itu kalau nggak salah Raja Wali nih. Ayo lanjut. Iya deh, rangka aja saya sama. Pelan aja tapi. Puncak Raja Wali, Gunung Sumbing 3371 mdpl.